Ya, pada tutorial yang pertama ini saya ingin menjelaskan dan mengenalkan tampilan muka dari si Photoshop itu sendiri ya. Pertama kali Anda buka Photoshop CS3 adalah seperti ini. Anda buka CS4, CS5 dan CS6 pun tidak jauh berbeda, hanya mungkin agak berwarna yang berbeda gitu. Tools-toolsnya kurang lebih sama, dan panel-panelnya pun kurang lebih sama juga. Oke. Nah, yang tengah ini, maaf ini saya close dulu. Yang tengah ini adalah area kerja Anda ya, area kerja Anda yang tengah. Lalu di samping kiri ini ada tools. Tools ini untuk nanti ngoprek-ngoprek gambar. Dan di atas ini ada panel properties. Nah, panel properties ini gunanya adalah untuk memberi settingan terhadap tools yang Anda pilih. Misal saya pilih tools yang ini nih, yang kayak stempel, cetek, maka dia berubah propertinya ya kan. Jadi ini settingan untuk si stempel. Kalau saya klik yang gradient, nah ini settingan untuk yang tools gradient, dan begitu seterusnya. Lalu di sini ada panel-panel ya, banyak sekali. Ada navigator, histogram, ada info, ada color, size, style, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan Anda pelajari maksudnya. Jadi ya pokoknya Anda tidak perlu tahu sekarang gunanya masing-masing. Yang paling penting adalah ini layer ya. Layer ini sangat penting sekali. Layer itu adalah lapisan dalam Photoshop. Jadi kita gambar itu nanti bekerja berdasarkan lapisan-lapisan. Nah, ini juga ada panel history. History ini akan merekam kejadian yang Anda lakukan selama membuka Photoshop. Di sini ada panel untuk mengatur teks. Di sini ada panel untuk mengatur brush tool, yang ada di sini brush toolnya. Ya. Oke, lalu kita coba buka gambar ya, untuk mengetahui ini toolsnya untuk apa aja sih gitu kan. Saya pilih file, open untuk buka gambar ya. Hampir sama dari semua program, namanya buka gambar itu file open. Nah, atau bisa juga double klik di tengah-tengah sini. Double klik, tek. Nah, sama kan? Sama. Saya misalnya ambil gambar ini. Open. Ini adalah gambar orang ganteng sedang di pantai. Anggap aja ganteng. Oke. Sip. Kita coba tools yang ini. Yang paling pertama ini adalah move tool. Jadi ini untuk pindah-pindahin gambar. Kalau saya tarik, nah itu pindah. Tapi kenapa tidak bisa? Could not complete your request because the layer is locked. Kamu tahu artinya apa? Jadi kamu tidak bisa nih pindah-pindahin ini karena layarnya dikunci. Lihat, nah lihat layar dikunci. Jadi kuncinya harus dibuka dulu kalau pengen dipindah-pindah. Nah, caranya gimana? Saya double klik aja sini, ceteng. Nah, lalu tekan OK. Set. Nah, kuncinya berubah. Nah, saya pindah-pindah ada dia. Ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau kotak putih kayak catur ini ya kan, ini tandanya dia transparan, tidak ada objek apapun di sini. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kita nanti jadiin foto lagi, dia putih. Kalau misalnya jadi JPEG, kalau jadi format yang PNG, maka dia tetap bolong. Tahu bolong kan? Bolong itu kan nggak ada putih, itu bukannya bolong ya. Jadi dia bener-bener bolong gitu. Oke, next. Kita ke tools seleksi ya kan. Nah, di bawahnya ada rectangular marquee tool, ada elliptical marquee tool, ada single marquee tool. Yang paling sering digunakan dua ini, rectangular sama elliptical. Saya contoh yang rectangular. Jadi buat apa sih tool seleksi ini? Jadi misalnya saya mau seleksi kotak awan ini, nah saya udah seleksi, tandanya dia ada kayak semut jalan, cek. Nah, saya mau geser, pindahin, maka saya pakai move tool, klik move tool, lalu saya tarik. Nah, kayak gitu. Paham gak kira-kira fungsi dari seleksi dalam Photoshop? Nah, itu tuh seleksi untuk rectangular marquee tool. Saya klik lagi rectangular marquee tool. Di sini ada feeder ya kan. Nah, ini untuk menghilangkan seleksi ya. Caranya deselect atau Ctrl D, Ctrl donut gitu. Deselect. Nah, saya gunakan rectangular marquee tool. Di sini ada feeder ya kan. Feeder itu apa sih? Coba saya tambah lah, jangan 0. Misalnya 20. Kita bikin lagi rectangular marquee tool. Tak. Ternyata dia tidak kotak ya, tetapi agak melembung begini pojok-pojoknya. Coba kita geser kayak gimana sih? Nah, sekarang tahu ya feeder itu apa? Jadi feeder itu ketajaman. Ctrl D
Kita undo dulu, edit, step backward. Di Photoshop itu undonya ini ya, step backward, jangan undo ya. Kalau undo Ctrl Z doang itu cuma sekali bisanya, tapi pilihnya yang step backward. Oke, kita pilih rectangle marquee tool, kita kembalikan ke 0 lagi. Lalu kita pilih select di select untuk menghilangkan seleksi yang sudah ada. Coba di sini kita isi, jangan nilainya gede-gede deh, 5 aja. Kalau 5 kayak gimana sih? Nah, kita bikin, kita seleksi. Nah, seperti itu. Kita undo lagi. Di select. Jadi semakin kecil si nilai feedernya, maka semakin tajam pinggirannya, sisi-sisinya ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke 0 lagi. Oke, lalu di sini ada ada pilih-pilihan lagi nih ya kan. Nah, kita coba ya. Saya pilih pertama yang ini. Kita buat ya kan. Saya kedua pilih yang ini nih, yang add to selection. Kalau add to selection berarti pas kita bikin lagi, nah kayak gitu dia nambahin, nggak bikin baru ya. Kalau yang ini kan kalau kita klik set bikin baru ya kan, lo lihat bikin baru. Kalau yang ini berarti dia nambahin. Nah kalau yang sampingnya ngurangin, tuh set yang ngurangin tuh ya kan, dia untuk ngurangin. Kalau yang ini tidak ngurangin, tidak nambahin. Kalau intersect nih, jadi dia diantara pilihnya. Kalau saya blok ini maka yang kena yang tengahnya tuh. Seperti itu untuk kotak. Di sini ada yang elliptical hampir sama ya, cuma bedanya yang tadi bulat, yang ini yang tadi kotak, yang ini bulat kayak telur. Oke. Lanjut ke tools yang selanjutnya. Di sini ada lasso tool yang gambarnya kayak apa yang buat nginin kuda tuh. Kalau cowboy ayo gitu menjerat kuda itu ya. Jadi ini menseleksi tapi tidak bentuknya kotak, tidak bentuknya bulat gitu. Saya zoom dulu ya. Ini ada tuh kaca besar, saya zoom seperti itu ya. Jadi saya bisa pilih nih. Nah, caranya klik ya kan. Nah, saya tahan terus ya kan. Terus saya lepas. Nah, jadi bentuknya bisa sesuai dengan ini ya, mouse ya. Kayak gitu. Saya tarik tuh kayak gitu. Jadi yang tadi kan bulat, terus yang kotak udah, ini yang sesuai dengan mouse gitu kan. Tapi kan susah kalau pakai mouse. Coba ini aja tuh saya pengen rata ya, susah tuh ya, susah kalau pakai ini ya kan. Apalagi mouse suruh tahan terus. Tapi di sini ada pilihan yang lain nih. Nah, ini ada polygonal lasso tool. Nah, ini mantep nih. Jadi ini bisa klak klik gitu. Jadi klik, nah klik ya, klik. Jadi ini sistem klik gitu ya. Nah kalau misalnya undo gimana? Kalau undo ini tekannya adalah backspace pada keyboard, atau tekan delete pada keyboard. Backspace, nah tuh, atau delete pada keyboard. Nah ini kan kalau istilahnya untuk ke step yang sebelumnya gitu. Klik. Nah iya, cuman bedanya cuman ini patah-patah ya hasilnya kayak gitu. Nah tuh jadi deh, tarik tuh orangnya ya kan, geser. Kita undo lagi, kita deselect. Kita lanjut ke tools yang selanjutnya, ada magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool itu dia mengikuti dari perbatasan warna atau perbatasan kontras warna. Coba saya zoom lagi di sini ya. Nah di sini, maaf, saya cari gambar lain aja deh yang kira-kira lebih mudah, lebih mudah. Coba saya cari yang kira-kira gampang. Ini aja, open. Oke. Nah, di sini saya mau pakai yang tadi nih, magnetic lasso tool. Jadi saya klik di sini, klik. Nah, udah saya ikutin aja tuh. Dia ngikutin. Saya nggak ngeklik lagi ya. Tuh, saya cuma ngikutin aja tuh perbatasan warnanya. Nah, kalau misalnya ngawur terus ya udah klik gitu. Klik tuh baru. Kalau misalnya memang nggak mau nurut dianya. Klik sini. Kalau misalnya nyasar gitu, Anda tekan backspace aja gitu. Ini klik, ikutin.
Nah ini kan nyasar tuh ya kan tuh, nyasar karena backspace banyak kan, backspace. Nah ini di sini saya paksa ngeklik di sini jadi ini tek saya klik lagi sini tek, nah, baru ikutin lagi kan kayak gitu. Nah syaratnya menggunakan magnetic lasso tool ini yaitu ya ini, jadi perbatasan warnanya harus jelas, benar-benar kontras. Jadi dia si Photoshop ini nggak kagok dia nyari-nyari ininya, garisnya, semacam seperti itulah. Backspace. Kalau nggak ada bandel di sini. Nah, ini yang Mbak Amal harus suka biarin ya, gede-gede. Nah, ini kan yang grebegan kita pakai ini aja nih, rectangular marquee tool. Nah, modenya yang ini add to selection ya enggak, yang tadi udah dijelasin ya. Sip. Nah, seperti itu dan seperti ini. Udah deh. Ya kan? Tinggal tarik. Terus set ya. Dia bisa terseleksi. Bukan begitu saudara-saudara. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Saya ulangi. Select. Aduh, batuk dah. Oke, lanjut ke tool selanjutnya yaitu Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Pertama Quick Selection Tool. Jadi Quick Selection Tool itu untuk menseleksi, tapi kita milihnya gini, klik seret, nah kayak gitu tuh. Nah, langsung dapat ya kan. Nah ini Quick Selection Tool. Bisa saya mau pilih mobilnya nih. Nah ini kan ada berasnya nih. Ini bisa digedein pakai tombol kurung kurawa. Kurung kurawa buka untuk membesarkan kursor, kurung kurawa tutup untuk mengecilkan kursor. Nah misalnya saya mau mobilnya nih. Tuh, menseleksi bagian-bagian ini mobil. Bagian orang. Jadi disorot gitu, diseret gitu. Ini kecilan dikit nih biar nggak kena langitnya. Kalau kebanyakan tekan ALT itu untuk mengurangi ya kan. Nah, ini klik lagi di sini. Cakep kan ya gitu. Oke, ini tambah lagi di sini. Kayak gitu. Nah, jadi deh, ya kan? Kayak gitu. Itu Magic Quick Selection Tool. Ada lagi Magic Wand Tool. Saya cari lagi ya atau gambar yang kira-kira bisa pakai Magic Wand Tool ya. Jadi Magic Wand Tool itu untuk menseleksi yang warnanya sama. Oke. Cari. Oke, inilah. Ngapain aja lah. Jadi saya mau menseleksi yang birunya aja nih. Jadi cukup sekali klik pakai Magic Wand Tool, klik. Nah kayak gitu langsung dapat kan. Kalau ini kurang berarti tahan tombol shift lalu klik lagi di yang kurangnya. Ini kurang, tahan tombol shift, klik aja gitu. Terus sampai kena. Nggak kena, bandel banget nih. Berarti pakai ini aja nih. Tekan shift, set. Kayak gitu. Itu untuk Magic Wand Tool. Kita dapat ambil birunya doang. Oke, jadi tools yang 3 ini untuk menseleksi ya, intinya sih untuk memilih objek dari satu layer ya. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau misalnya ada seleksi berarti hanya berlaku pada yang seleksi itu, entah itu Anda ubah warnanya gitu. Maka yang terjadi hanya untuk seleksinya saja, tidak berlaku untuk yang di luar seleksi. Lalu di sini ada namanya crop tool ya.
Di sini crop tool. Crop tool buat apa sih? Ini buat nge-crop gambar. Nge-crop itu apa sih? Nge-crop itu motong gambar. Jadi Anda misalnya punya foto gede gitu kan, Anda mau potong gambarnya, cuma ambil sebagian gitu. Nah ini pakai crop. Jadi misalnya saya pilih orangnya aja slot gitu ya kan. Nah, berarti sisanya nih yang hitam ini dibuang. Tekan checklist di sini kalau udah selesai. Nah ini ada dua pilihan, ada hide, ada delete. Kalau delete berarti yang luarnya dibuang, kalau hide itu berarti disembunyikan saja. Tapi delete aja, teng, nah, berarti ke delete semua. Jadi nanti fotonya tinggal segini doang deh, kan? Tuh, seperti itu. Tuh crop tool mudah dipelajari. Oke, selanjutnya ada slice tool. Slice tool ini yang paling jarang dipakai oleh saya. Karena apa? Karena slice tool ini hanya dipakai untuk orang yang ingin bikin website. Anda mau bikin website, maka ini berguna sekali slice tool ini. Saya cari deh gambar yang kira-kira berhubungan dengan website ya. Oke, jadi misalnya Anda mendesain sebuah website, maka slice tool ini buat motong nih. Ini buat menunya gitu kan. Set kayak gitu. Ini apa ya, pokoknya ini buat untuk men-slice lah gitu. Ini buat bagian apanya gitu kan, potong. Ini adalah untuk slice tool, jarang dipakai untuk seorang fotografer atau untuk seorang desainer. Ini lebih banyak dipakai oleh pembuat website, programmer website. Oke. Selanjutnya ada yang namanya spot healing brush tool ya. Spot healing brush tool itu sama kayak healing brush tool ya, hampir sama ini dua. Cuma bedanya kalau spot healing brush tool itu dia langsung. Kalau ini saya undo dulu deh nih biar kelihatan lagi foto yang besarnya. Saya zoom out dulu. Oke, spot healing brush tool, saya mau hilangin nih orang ya kan nih, karena sangat mengganggu saya, langsung klik aja ini dia, set, lepas, maka dia hilang otomatis. Hebat ya? Hebat. Seperti itu. Jadi dia secara otomatis. Namun ada juga yang namanya healing brush tool. Jadi kita pilih source-nya dulu. Jadi saya pilih source-nya dengan tekan Alt ditahan, lalu saya klik. Misalnya saya ambil area kosong yang nggak ada orangnya di sini. Saya klik Alt tahan, klik. Nah, baru saya sapukan di sini bagian orang. Karena saya klik tadi di perbatasan ombak, maka saya harus bikin ngebrush pertama di perbatasan ombak juga. Setelah itu lalu saya tarik terus sampai orangnya hilang. Nah, seperti ini. Oh, udah lepas. Lihat. Maka langsung hilang. Ini juga berlaku untuk melakukan foto makeover ya. Nge-retouch foto. Contoh ya, saya contohinnya misalnya ini aja deh. Oke, jadi misalnya nih saya habis kena cacar ini, jadi banyak titik-titik ya kan. Ini kayak apa namanya nih, healing brush tool. Saya klik area yang nggak ada jerawatnya atau nggak ada bekas lukanya, lalu saya geser-geser di yang ada jerawatnya. Jadi Alt klik dulu ya, ini Alt klik dulu di sebelah yang nggak ada lukanya atau jerawatnya, saya sapukan di tempat yang ada jerawatnya. Klik. Ada juga patch tool juga hampir sama. Jadi cuman dia bedanya caranya gini, dia diseleksi dulu. Nah seperti itu. Oh, lalu tarik ke bagian yang nggak ada jerawatnya atau bagian yang bersih, kayak gitu. Ya kan, itu untuk patch tool hampir sama. Red eye tool untuk menghilangkan warna mata yang terlalu merah karena sinar flash gitu. Ada beberapa orang yang kalau pas dipoto karena kena flash dari kamera, dia kayak mata kucing jadinya merah. Nah ini gunanya, tinggal klik aja di mata yang merah, maka dia akan langsung berubah jadi hitam matanya. Oke, lanjut. Saya nggak ke sini tapi ke bawah sini karena ini ada hubungannya clone stem tool sama tadi healing brush tool. Nah, clone stem tool ini
Dia untuk mengkloning bagian dari gambar. Mengkloning itu artinya menduplikasi bagian dari gambar. Jadi oh ya tadi saya pencet apa ya kalian nggak tahu ya. Jadi ini saya tekan ya kurung kerawa buka sama kurung kerawa tutup untuk memperbesar kecilkan dari toolsnya ya, jangan khawatir. Jadi saya alt klik dulu di bagian mata ini, alt klik di bagian mata, klik. Nah ketika saya sapukan di sini, maka apa yang terjadi? Lihat, wah saya jadi punya mata 3 kayak Dewa Erlang gitu. Itu clone stem tuh. Atau saya alt klik di bagian hidung misalnya, saya sapukan di atas. Nah jadi saya punya hidung lagi di atasnya, semacam kayak gitu. Atau saya buka foto yang tadi lagi, ini story yang saya balikin ke awal. Saya pengen ini nggak mau berdiri sendirian, saya pengen rame-rame. Nah pakai clone stem tool nih bisa nih. Jadi saya alt klik di kepala orangnya, lalu saya bikin lagi di sini nih. Saya bikin lagi di sini nih. Nah, kurang tinggi lagi. Nah saya alt klik dulu di kepalanya biar maaf ini alignetnya saya hapus, saya hilangin di checklist. Tuh jadi berempat deh saya dirinya. Itu clone stem tool. Pattern stem tool hampir sama pattern stem tool, cuman dia digantinya sama jadi pattern aja. Tuh lihat ya kan, jadi tekstur ya, sebuah tekstur. Saya undo. Oh ya undonya tadi step backward ya, jangan undo Ctrl Z tapi Ctrl Alt Z. Oke lanjut, sekarang ada yang namanya brush tool. Brush tool itu untuk menyapukan atau menyoret-nyoret ya kan. Tuh ini ada opacity ngomong 100, lihat kayak gimana hasilnya. Ini kalau 100 kalau misal opacity-nya 44 tuh agak transparan semacam kayak gitu. Lalu brushnya juga kita bisa ganti-ganti, misalnya mau rumput warnanya misalnya hijau, saya ganti warna di sini jadi hijau. Tuh jadi hijau ya. Atau bisa juga saya ganti bintang-bintang, bintang-bintang merah. Ini kalau pengen ngecilin gedenya biasa tekan apa namanya, kurung keraw buka, kurung keraw tutup, atau klik kanan, ini bisa ditarik-tarik juga. Itu brush tool untuk nyoret-nyoret. Ya kan? Oke lanjut ke pensil tool, sama aja. Jadi ini untuk coret-coret, cuman dia lebih tajam aja ininya coretannya. Oke, terus lanjut ke history brush tool. History brush tool itu untuk mengembalikan yang udah kita hancur-hancurin kembali ke seperti semula sesuai dengan historinya. Karena history brush tool saya aktifnya di foto yang paling atas, berarti semua akan kembali ke foto yang paling atas apabila saya sapukan. Lihat, itu yang udah kita ambak-ambak nih foto, balik lagi ke awal. Ya kan? Oke, lanjut ke gradient tool. Gradient tool itu untuk membuat gradasi ya. Anda bisa klik di sini, ada macam gradasi. Anda bisa double klik warnanya di sini untuk mengubah warnanya maunya seperti apa sesuai dengan keinginan Anda. Saya double klik pilih biru misalnya. Saya double klik di sini pilih hitam misalnya. Nah, jadi warna-warni seperti ini. Oke. Saya buat seleksi segini, lalu saya tarik pakai gradient tool, maka dia terisi sebuah warna gradasi.
seperti itu. Ada juga yang paint bucket tool ya kan, ini untuk mengisi, langsung klik warna sesuai dengan warna foreground color Anda. Saya mau warna yang biru, tinggal klik nah, sesuai dengan area seleksi seperti itu. Atau ada juga kalau main langsung, ini kan sesuai dengan warna ya, jadi kalau oranye saya klik jadi biru, jadi masih kurang ini ya, kurang pas karena dia bergradasi. Anda nggak bisa klik di luar seleksi ya, ingat seleksinya hilangin dulu, di select. Ini saya warna di awan, nah jadi sesuai dengan apa dia kliknya, mengisinya sesuai dengan warna. Saya kembalikan ke awal lagi. Nah kalau pengen Anda langsung, misal saya kotak ini pengen langsung warna biru gitu, dengan ini kan susah tadi ya, dengan paint bucket Anda bisa pilih edit fill lalu pilih foreground color, ini foreground color ya yang biru ini. Nah langsung ya kan. Lalu kita ke tools eraser tool, ini untuk menghapus tuh, untuk menghapus. Kalau opacity-nya saya naikin ya tuh, saya hapus semuanya, penghapus sesuai dengan gambarnya. Saya hilangkan seleksinya, di select. Magic eraser dulu juga sama, untuk menghapus jarang dipakai, saya lebih sering pakai yang eraser langsung. Oke, di sini ada blur tool. Blur tool itu untuk membuat ngeblur, lihat tuh. Kalau saya sapukan di sini dia lebih jadi ngeblur. Blur tool. Di sini strength-nya bisa Anda tambahin, kan lebih kuat lagi blurnya. Di sini ada diameter, ya kan? Open langsung gede yang di blur. Itu blur tool. Lalu di sini ada sharpen tool, kebalikan dari blur tool, lihat. Jadi kalau saya sapukan dia jadi sharp sekali. Sharp itu tajaman ya, lihat. Jadi tajam sekali. Cuman ya kebanyakan jelek juga. Ini strength-nya Anda bisa atur. Lalu di sini ada smudge tool. Nah, ini saya suka sekali dengan smudge tool ini. Saya cari gambar yang lain lagi ya jadi. Oke, smudge tool ini untuk narik-narik gambar. Nah, saya mau bibirnya rada lebih senyum. Itu pakai smudge tool ya. Lagi senyum lagi. Oke. Smudge tool udah. Lalu kita ke dodge tool. Dodge tool itu untuk menerangkan sesuatu yang gelap. Misalnya bang hidungnya gelap nih, saya terangin. Itu pakai apa tadi namanya, dodge tool, ya kan? Atau bibirnya saya mau terangin. Jadi hancur sih. Ya intinya sih dodge tool itu untuk mau mencerahkan, ya kan? Lihat, jadi saya jadi kayak pakai bedak. Ada. Ulang siap. Nah ini jadi putih kan. Orang meninggal. Oke. Nah, burn tool ini kebalikan dari dodge tool. Jadi untuk menggelapkan. Ini misalnya matanya saya mau gelapin biar kayak orang sakit. Nah, ya. Oh, saya 3 hari belum makan, Pak. Ini saya kasih di sini. Allahu Akbar ini. Itu bone and dodge tool. Nah kalau sponge tool itu membuat yang berwarna jadi tidak berwarna. Nah ini saya gedein lagi toolsnya. Ya tempatnya warna merah, lama-lama merahnya habis hingga dia abu-abu hitam putih lah gitu ya. Itu sponge tool. Nah ini untuk tekstur itu untuk memberi tulisan. Sebentar saya zoom out dulu. Oke,
saya kasih nama ini, kita ganti warnanya jadi kuning misalnya. Oke, kasih nama sakit-sakitan. Nggak kelihatan ya, sebentar saya gedein fontnya. Kalau kurang gede juga ketik aja 200 gitu misalnya. Saya cari fontnya ini. Sakit-sakitan itu text tool. Nah untuk pen tool ini untuk menseleksi juga, cuman nanti saya bahas di satu tutorial khusus untuk pen tool, karena akan sulit sekali berganda pen tool ini bila diaplikasikan sekarang. Anda akan sulit mengikutinya. Oke, ini pad tool hampir sama dengan selection tool, cuman ini berupa sebuah pad, sebuah shape, suatu bentuk. Saya contoh, jadi ini ada jadi beda sama seleksi ya. Jadi saya misalnya bikin kotak gitu, jadi langsung ada garis putih. Ini ada sebuah pad atau sebuah shape, sebuah bangun ruang lah kalau kita sebut mah, kalau bahasa Indonesianya. Nah di sini itu ada isi dan garis ini ada titik-titik. Jadi kalau kita klik di pad selection tool, kita klik, dia ada titik-titiknya. Nah dia juga akan buat layer baru. Kita bisa atur titiknya, geser-geser dengan cara select direct selection tool. Saya klik sembarang, saya pilih klik satu. Nah, jadi bisa diatur lagi seperti ini. Ini pad tool ya. Bentuknya bermacam-macam, ada yang kotak, ada yang kotak tapi ujung-ujungnya nggak runcing, apa namanya, agak apa namanya istilahnya nih, agak tumpul. Ada juga yang ellipse tool, ada polygon tool, ada juga custom shape tool, ada banyak lah intinya. Kalau custom itu bisa apa aja, di sini ada lope, ada ini bunga, warnanya juga bisa diubah-ubah seperti itu. Eyedrop tool itu untuk mencari warna, tinggal klik maka dapat warnanya, klik, nah dapat warnanya, klik, dapat warnanya. Ini note untuk memberi tulisan. Ini hand tool itu bisa kayak Anda pakai spasi. Jadi bisa saya zoom nih kayak gini. Untuk geser ke bawah saya tekan spasi, geser, nah pakai mouse. Ini hand tool nih, hand tool sama aja ya. Ini ada quick max ada quick max mode. Kita akan bahas nanti di pertemuan masking Ini change screen mode adalah screen, tampilan screennya aja, mau kayak gini tampilannya ya kan, waktu ngeditnya mau yang kayak tadi nih window ini kan, atau full screen kayak gini. Oke, itu adalah tools-tools dari Photoshop. Anda bisa eksperimen sendiri dari yang saya sudah jelaskan. Intinya sih ini untuk ngotek-ngotek foto yang Anda buka nantinya. Berikutnya nanti akan ada yang namanya pengenalan layer ya. Tidak, itu aja untuk toolsnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.